Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Perkenalkan, nama saya Nela Ginti Utami. Saya Elizabeth Caroline. Saya Zaskia Apriliana. Saya Zaski Haliani. Kami ingin menjelaskan tentang kromosom, DNA, serta RNA. Selamat menyaksikan. Bye. 2, 3. Oke, di sini tuh ada RNA. RNA adalah singkatan ribonukleot acid yang merupakan salah satu materi genetik yang terdiri dari nukleotida dalam tubuh manusia. RNA berperan sebagai pembawa informasi genetik dan menerjemahkannya dalam sintesis berbagai macam protein. Nah, di sini juga ada sitosin, merupakan satu dari dua basa nitrogen primidina yang memiliki DNA dan RNA. Dan di sini juga ada guanin. Guanin merupakan salah satu dari dua basa N purina yang menyusun DNA dan RNA. Dalam DNA pilin ganda, guanin berikatan dengan sitosin melalui 3 ikatan hidrogen. Dan ada juga adenin. Adenin adalah salah satu dari dua basa N purina yang digunakan dalam bentuk nukleotida dari asam nukleat DNA dan RNA. Yang terakhir itu ada timin. Timin atau 5-metilurasil merupakan salah satu dari dua basa N primidina yang menyusun DNA. RNA tidak memiliki timina dan urasil menggantikan posisinya. Yang selanjutnya itu ada DNA. DNA berperan sebagai pembawa informasi genetik dari satu generasi ke generasi lain. DNA sendiri merupakan polimer besar yang tersusun atas unit-unit nukleotida atau polinukleotida. Sebuah nukleotida tersusun atas bermada gugus gula deoksiribosa atau gula dengan 5 atom karbon atau pentosa. Yang kedua ada gugus asam fosfat atau fosfat terikat pada C kelima dari gula. Terus yang ketiga ada gugus basa nitrogen. Gugus ini terikat pada C pertama dari gula. Terus jadi dikatakan satu nukleotida terdiri atas satu fosfat, satu gula, dan satu basa nitrogen yang tersusun secara berurutan. Ini fosfat, ini gula, ini basa nitrogen atau adenin. Ini adenin yang warna merah. Adenin. Terus molekul gula ini terikat pada basa nitrogen yang tersusun atas basa purin dan basa pirimidin. Basa purin tersusun atas guanin, dan adenin. Nah, ini guanin, ini adenin nih, yang atas sorot ini. Terus sedangkan basa pirimidin tersusun atas timin dan sitosin atau C. Nih, ini timin, ini sitosin, ini ada ini guanin. Terus Oke, selanjutnya adalah ikatan antara A dan T membentuk 2 ikatan hidrogen, sedangkan antara C dan G membentuk 3 ikatan hidrogen. Adanya 3 ikatan hidrogen ini menghasilkan ikatan C dan G. Lebih kuat dari ikatan AT, spesifiknya pasangan basa ini disebut dengan komplementaritas atau complementarity. Molekul DNA mempunyai sifat-sifat antara lain DNA berperan organisme mempunyai kandungan adenin yang sama dengan timin. Perbedaan antara DNA dari spesies yang berlainan terletak antara kandungan A plus C atau C plus G. Setiap molekul DNA disusun oleh 2 rantai polinukleotida antara kedua basa yang berpasangan terbentuk ikatan hidrogen. Adanya ikatan ini memberikan kelenturan pada DNA. DNA merupakan struktur yang aktif melakukan fungsi biologi. DNA memiliki kemampuan untuk bereplikasi, yaitu membentuk DNA yang baru yang sama persis dengan DNA asal. Terdapat 3 hipotesis replika DNA, yaitu replikasi konservatif, semi konservatif, dan diservatif. Faktor yang dibutuhkan untuk replikasi DNA
Antara lain ada polimerase DNA berfungsi mempolimerisasi nukleotida. Ligase DNA berperan menyambung DNA. Primase DNA untuk memulai polimerisasi DNA. Pada leading star yang terakhir itu ada helikase DNA, membuka jalinan DNA double helix. Oke, selanjutnya adalah kromosom. Nah, di sini ada saat sel aktif melakukan metabolisme di dalam nukleus. Terdapat benang-benang halus seperti jala yang dapat menyerap warna. Benang-benang halus ini disebut kromatin. Kromo yang artinya warna dan tin artinya badan. Ketika sel akan membelah, benang kromatin menebal dan memendek, lebih mudah menyerap zat warna sehingga dapat dilihat dengan mikroskop. Benang kromatin yang menebal dan memendek ini disebut kromosom. Setiap spesies memiliki jumlah kromosom yang khas. Kromosom tersusun atas DNA yang berkondensasi bersama. Terus, pergolongan kromosom. Berdasarkan jenisnya, kromosom itu dibagi atas dua, kromosom badan yaitu autosom dan kromosom kelamin atau kromosom seks yang disebut juga gonosom. Terus, berdasarkan letak sentromernya, kromosom dibedakan atas metasentrik, submetasentrik, atrosentrik, sama telesentrik. Nah, kalau telesentrik ini terletak di ujung kromosom. Terus akrosentrik ini terletak di ujung kromosom juga. Terus submetasentrik ini terletak pada salah satu ujung kromosom. Terus kalau metasentrik ini terletak di tengah-tengah kromosom. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maghrib guys, maghrib.